Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heni Mutia Nurcehawati dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 3B. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti UAS Pengolah Data 2 dengan dosen pengampu Bapak Amrul Hinung Prihamayu, SSI MCS. Nah, untuk tugas pengganti UAS-nya yaitu membuat video tutorial mengerjakan dua soal berikut ini. Soal yang pertama yaitu Narendra memiliki nilai UAS sementara seperti tabel di bawah ini. Jika Narendra ingin mendapatkan rata-rata nilai sebesar 85, berapakah nilai UAS yang harus ia dapatkan? Nah, di situ sudah terdapat tabel nilai UAS. Untuk nilai UAS IPA belum diketahui. Nah, untuk nilai UAS matematikanya adalah 2 digit NPM Anda dengan ketentuan bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM kurang dari 50, maka nilai UAS matematika sama dengan 50 tambah 2 digit terakhir NPM. Sedangkan bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM lebih dari 50, maka nilai UAS matematika sama dengan 2 digit terakhir NPM. Baik, langsung saja kita menuju ke Excel untuk mengerjakan soal yang pertama. Nah, di sini saya sudah menyediakan data nilai Narendra. Nah, yang pertama kita isi untuk nilai UAS matematika sama dengan 50 ditambah 16, karena 16 adalah 2 digit terakhir NPM saya. Enter. Selanjutnya kita mencari rata-rata nilai akhir sama dengan average, buka kurung, kita blok semua nilai yang kita punya, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita mencari nilai UAS IPA dengan ketentuan rata-rata nilai akhir sebesar 85. Nah, kita arahkan pada rata-rata nilai akhir, lalu kita ke data, what if analysis, goal seek. Nah, di sini akan muncul yang pertama, set cell akan diisi tabel rata-rata nilai akhir. Lalu untuk to value kita isi dengan nilai yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu 85. Lalu untuk by changing cell kita isi pada kolom nilai UAS IPA. Sini. Kita klik OK. Nah, lalu kita OK. Nah, di sini akan muncul hasil nilai UAS IPA yaitu 77 dengan rata-rata nilai akhirnya 85. Baik, selanjutnya kita lanjut untuk soal yang kedua, yaitu Nirina ingin membuat daftar tabel perkiraan harga laptop berdasarkan lama pembayaran kredit dan besaran bunga seperti berikut ini. Nah, di situ sudah terdapat tabel dengan ketentuan Nirina memiliki data sementara berupa lama kredit adalah 2 tahun. Bunga kredit selama 2 tahun adalah 5%. Lalu, harga laptop adalah 2 digit NPM Anda dengan ketentuan bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM kurang dari 10, maka harga laptop sama dengan 10 tambah 2 digit NPM terakhir. Sedangkan bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM lebih dari 10, maka harga laptop sama dengan 2 digit terakhir NPM. Baik, langsung saja kita menuju ke Excel untuk mengerjakan soal yang kedua. Nah, di sini sudah terdapat tabel untuk mengerjakan soal yang kedua. Yang pertama kita isi untuk harga laptop yaitu 16 juta. Berhubung 2 digit terakhir NPM saya 16 dan 16 itu lebih dari 10, maka
sesuai dengan ketentuan bahwa jika 2 digit NPM terakhirnya lebih dari 10, harga laptopnya sama dengan 2 digit terakhir NPM. Kita enter. Nah, lalu kita isi untuk angsuran PMT, yaitu dengan cara sama dengan PMT buka kurung besaran bunga. Nah, di sini jika kalian lama kreditnya menggunakan per bulan, kalian bisa per 12. Tetapi di sini saya menggunakan lama kreditnya per tahun, jadi tidak perlu dibagi 12. Nah, kita lanjut titik koma. Nah, di sini saya menggunakan titik koma sesuai dengan arahan, tetapi jika di laptop kalian menggunakan titik 2, lakukan saja sesuai dengan arahan di laptop kalian. Baik, kita lanjut. Lama kredit, titik koma, min harga laptop, tutup kurung, enter. Nah, kita bulatkan saja. Nah, jika sudah, lanjut kita mencari total angsuran. Sama dengan buka kurung angsuran PMT kali lama kredit, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita mencari bunga yang dibayarkan. Sama dengan buka kurung total angsuran dikurangi harga laptop, tutup kurung, enter. Nah, jika di sini sudah diisi semuanya, kita lanjut untuk mencari besaran bunga pada tabel di sini. Nah, di sini kita isi yaitu sama dengan angsuran PMT, enter. Nah, lalu kita blok data what if analysis data tabel. Nah, di sini akan muncul row input cell dan kolom input cell. Row input cell diisi jika acuannya yaitu berupa baris. Lalu kolom input cell diisi jika acuannya berupa kolom. Nah, di tabel ini acuannya hanya kolom saja. Jadi, kita isi yang bagian kolom input cell. Yang row input cell tidak perlu diisi. Kolom input cell kita isi dengan besaran bunga. Oke. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Lalu kita cocokkan apakah benar untuk besaran bunga 5%. Nah, di sini kita warna saja supaya terlihat. Nah, 5% hasilnya 8.604.878 rupiah. Kita cocokkan di sini 8.604.878 rupiah. Jadi sudah balance atau sudah cocok dan sudah sesuai. Kita lanjut untuk tabel berikutnya. Nah, di tabel berikutnya ini pada baris itu terdapat besaran bunga dan kolom itu terdapat lama kredit. Nah, langkah pertama kita isi pada kolom tersebut sama dengan angsuran PMT, enter. Nah, selanjutnya kita blok data what if analysis data tabel. Nah, di sini akan muncul row input cell dan kolom input cell. Row input cell itu diisi jika acuannya berupa baris. Lalu kolom input cell diisi jika acuannya berupa kolom. Nah, pada tabel ketiga ini row input cell-nya yaitu besaran bunga. Jadi kita isi dengan besaran bunga. Lalu untuk kolom input cell itu lama kredit. Jadi kita isi dengan lama kredit. Kita oke. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Coba kita besarkan supaya hasilnya terlihat.
Kita besarkan semua tabelnya. Nah, coba pada tabel ketiga ini kita cocokkan dengan besaran bunga 5%, lama kreditnya 2 tahun. Nah, di sini 2 tahun, besaran bunganya 5%. Coba kita warna saja supaya terlihat. Nah, di sini hasilnya 8.604.878 rupiah. Coba kita cocokkan. Nah, di sini 8.604.878 rupiah. Di tabel kedua ini juga sama, 8.604.878 rupiah. Jika semua tabel yang kita punya hasilnya sudah balance atau sudah sama, berarti itu sudah benar. Baik, sekian video dari saya. Bila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.